Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil karim an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah dan membuktikan komitmen iman kita dengan beribadah, dan kita wujudkan ibadah itu dengan diawali menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam subuh ini kita pun diminta oleh Allah melalui bacaan imam tadi untuk berkomitmen senantiasa menjadikan Allah sebagai tumpuan kehidupan kita, mempertuhankan Allah tanpa menyekutukannya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menempuh jalur kehidupan kita dengan lebih baik. Tadi dibacakan Al-Qur'an surah ke-6 Al-An'am ayat 158 sampai 165. Di antara pesan yang penting terdapat di ayat 160-nya, seluruhnya penting, tapi ada penekanan di ayat 160. Allah memberikan tawaran kepada kita dengan penekanan yang sangat kuat, bahwa biasakan dalam beraktivitas itu, setiap aktivitas kita punya nilai pahalanya di sisi Allah. Setiap aktivitas yang punya nilai pahala itu disebut dengan hasanah namanya. Di perbuatan baik yang punya nilai pahala di sisi Allah disebut dengan apa? Hasanah namanya. Ya, jika kita bisa kerjakan itu dan punya nilai di sisi Allah, maka setiap perbuatan baik yang disebut hasanah itu nanti mendapat poin pahala, poinnya 10. Ya, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah, maka dituliskan nilainya 10 kebaikan. Ya, 10 itu batas paling sedikit, paling minimal. Bahkan kita datang ke masjid saja baru tiba, itu belum apa-apa. Untuk niat ibadah ya, saya pengen niat ibadah di masjid, ingin sholat, ingin baca Al-Quran, ingin ikut ta'lim, kan? Itu baru datang saja di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Jadi 10 itu batas paling kecil. Ya, dapat 25 baru datang. 25 itu kata Nabi jangan dihitung 1, 2, 3, 4 terlalu sedikit. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3-nya 500 tahun, 3 ke 4-nya 500 tahun, demikian sampai ujungnya. Nah, sesuatu perbuatan itu bisa menjadi hasanah jika rumusnya semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan detail. Niat itu nanti bisa diwujudkan lewat doa. Di doa itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi secara otomatis menjadikan pekerjaan yang kita doakan dengan iringan tadi itu sekaligus menjadikan perbuatan itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, tidak pernah dalam Islam ada sebuah perbuatan baik kecuali pasti bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ada doanya. Silahkan Anda cek dan Anda hitung. Kita bangun tidur sudah ada doanya. Ya, dan silahkan bandingkan dengan kepercayaan lain misalnya. Akan sulit ditemukan seperti itu. Kita mau makan ada doanya. Berpakaian ada doanya. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Masuk dengan keluar beda. Masuk masjid ada doanya. Masuk keluar beda. Bekerja ada doanya. Naik kendaraan pun ada doanya. Semua ada doanya. Bahkan tatkala kita belum mengetahui doanya, Nabi berikan rumus yang sangat singkat sekali. Di Al-Bukhari Nabi sampaikan,
kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan tapi tidak kemudian diawali dengan menyerahkan itu kepada Allah, wujudnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, ba-nya itu bisa banyak maknanya, ada 14 maknanya. Ya, Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Bughdil Labib menyebutkan huruf ba itu jika melekat pada sebuah kalimat itu fungsinya bisa ada 14 makna. Yang pertama ghayah, tujuan. Jadi ketika Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ba-nya lil ghayah. Ya abtadi ya bi ghayati tabarruk lillah. Saya ingin memulai pekerjaan ini dengan menunjukkan semua pekerjaan saya karena Allah. Ba-nya. Nah, kalau sudah ditujukan kepada Allah, maka muncul fungsi ba yang kedua, yaitu musahabah wal ilsaq. Musahabah merasa diawasi, ilsaq lekat dengan kita. Jadi kalau sudah baca bismillah, misal ya, Anda mau misalnya tulis SMS ya, atau WhatsApp misalnya kan, atau ingin mengerjakan sesuatu, bahkan sekedar makan atau minum, baca bismillah. Maka kalau sudah bismillah, artinya minuman Anda akan ditujukan minumnya karena Allah. Dan kalau sudah seperti itu, rasakanlah musahabah wal ilsaq, bahwa Allah mengawasi minum kita itu, mengawasi caranya, mengawasi apa yang diminum, dan pengawasan Allah ilsaq, lekat sekali, lekat. Karena itu orang-orang yang paham tentang makna ini, maka mustahil dia akan menyentuh segala yang dilarang oleh Allah. Ini nggak mungkin. Kalau dia merasa bismillah dia ucapkan, mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Makanya taat dengan maksiat nggak akan bersanding. Nggak ada orang minum bir pakai bismillah. Biar dosanya kurang dikit lah, dia bismillah. Nggak bisa. Ya. Karena kalimat itu bersanding dengan kebaikan. Jadi begitu diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahalanya 10. Nah, karena itu teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, semua fitrah kita, jika iman masih ada dalam jiwa kita, itu pasti iman kita itu akan mendorong perbuatan pada hasanah. Semua pasti jadi ibadah. Jalannya ibadah, makannya ibadah, sampai tidur pun mesti jadi ibadah. Makanya sebelum tidur ada doa. Coba lihat, bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa. Paling enak tuh, nggak ngapa-ngapain ada pahala gitu. Tak tidur, semuanya nggak ngapa-ngapain, tapi ada pahalanya. Dituliskan tuh 10 kebaikan. Nah, nanti yang 10 ditulis, diakumulasikan, dicatat oleh malaikat. Sebelum kita meninggal dalam sakaratul maut, ditampakkan pahala itu. Ya, makanya orang yang banyak pahalanya, tampakan senang. Saking senangnya, tenang jiwanya. Saking tenangnya, tak sadar, rohnya sudah keluar dari tubuhnya. Makanya ketika dipanggil, panggilannya panggilan tenang. Quran surah ke-89, ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwanya yang sedang tenang dan senang. Tenang dan senang. Di saking merasa tenang itu, jiwa itu gak kerasa. Naik aja. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo pulang cepat. Engkau sudah ridha dengan pemberianku, aku sudah ridha dengan amalan yang telah engkau siapkan menujuku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cepat masuk dalam golongan hambaku yang saleh, aku siapkan surga yang sedang menantimu. Nah, saat pulang nanti ke akhirat nanti, maka dibukakan semua tadi amalan-amalan dengan seluruh pahala-pahalanya. Maka di dunia dia dapatkan hasanah, dia kerjakan, di akhirat ditampakkan hasanahnya. Karena itu fitrah orang beriman, pasti dalam jiwanya ingin mendapatkan dunia hasanah, di akhiratnya ingin meraih hasanah pula. Maka dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 201 itu. Maka itu diantara poin pentingnya, kesananya adalah bentuknya pengakuan-pengakuan, tapi itu pilihan bagi Anda. Mau kerjakan bagus, mau tidak, kata Allah saya enggak paksa, tapi masing-masing akan mendapatkan resiko ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imam kita membacakannya dengan sangat bagus tadi dan menghadirkan penghayatan yang sangat luar biasa, dan semoga Allah merahmati seluruh imam-imam dan seluruh orang-orang baik di muka bumi ini insyaallah. Kita lanjutkan bahasan kita dalam kajian Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita sudah masuk di halaman ke-14. Masih dalam keutamaan orang berilmu dan para penuntut ilmu. Sebelum dimulai, mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keikhlasan itu Allah berikan kemudahan pemahaman dan memberikan bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Ingat pesan saya, belajar
pahami, amalkan. Maka semua akan sangat terkait berkelindan, khususnya dalam mengumpulkan pahala-pahala yang mungkin kita bisa dapatkan. Jadi kalau Anda datang sekedar datang, ada pahala. Anda pahami lagi yang kemudian kita pelajari, naik status jadi mujahid fi sabilillah. Jadi kalau datang nih ya, datang ke majelis ilmu, datang, duduk, ada pahalanya. Tapi kalau tidak sekedar duduk, dipahami, dicatat, tak mampu mencatat, Anda rekam misalnya, Anda kaji kembali, berusaha untuk paham, maka statusnya naik jadi jihad fi sabilillah. Ya, yang pertama iqra saja ada pahala. Dalilnya Quran surah 96 ayat 1. Yang kedua, mau paham, sampai paham, pindah ke Quran surah 9 ayat 122. Setara dengan mujahid. Jadi kalau meninggal misalnya, wafat, tak seketika sedang ingin memahami, wafat, itu statusnya syahid fi sabilillah. Syuhada. Nah, kemudian kalau ada yang mengamalkan setelah itu, tambah pahala lagi. Maka dinaikkan level pahalanya. Al-alimul amil itu lebih tinggi nilainya daripada seorang abid, orang yang khusyuk ibadah tapi tanpa dasar pengetahuan yang kokoh yang dipahaminya. Dia ada orang yang sholat, disuruh sholat saja, sholat dia. Sampai tahajud, sampai kemudian sholat duhanya, rawatibnya, mutlaknya, sholat, Masya Allah. Tapi ada orang kemudian dia belajar cara sholat yang benar, sekali dia sholat, itu nilainya lebih daripada 1000 kali orang ibadah tadi sholat. Ya. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya lebih utama daripada para beribadah saja, orang yang ibadah saja, ahli ibadah saja, seperti keutamaan rembulan di malam hari dari semua asteroid yang ada di semesta yang kita lihat. Bintang banyak, kan? Banyak bintang. Tapi siapa bintangnya yang muncul saat di malam hari itu? Bukan bintang, tapi rembulan. Jadi kalau Anda ingin jadi rembulan dalam kehidupan, maka cari kemudian pengetahuan, pantulkan cahayanya, maka akan terasa perbedaannya dalam kehidupan kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan keutamaan orang berilmu dan yang menuntut ilmu itu berdasar keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan dulu sebelum saya bacakan hadisnya bahwa beliau ini termasuk dari orang yang ahli hadis, punya sanad-sanad dari guru-guru ahli hadis. Dan dalam menuliskan kitab ini pun beliau hadirkan dahulu sanad-sanad keilmuannya supaya kita tidak ragu dengan aspek keilmuan yang telah beliau dapatkan dalam talaqqinya. Karena itu di dalam kitab ini nanti banyak sekali hadis-hadis ditampilkan dan beliau menyedikitkan pendapat-pendapat atau tafsiran beliau untuk bisa menampilkan keterangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika fi ma'ishati. Halaman 14 paragraf yang keempat. Saya ulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika fi ma'ishati. Siapa yang bersegera memburu pengetahuan di majlis ilmu, siapa yang bersegera untuk memburu pengetahuan di majlis ilmu, maka malaikat akan bergegas bersolawat untuknya dan memohonkan keberkahan pada rizki dan tempat pencarian, mata pencaharian atau kerjanya, dan memohonkan keberkahan kepada Allah bagi pekerjaan yang ia lakukan dalam kehidupannya. Ini mengambil kutipannya dari kitab Jami'ul Bayan, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, karya Ibnu Abdul Bar, ya, halaman 205. Saya bacakan redaksi lengkapnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika fi ma'ishatihi wa lam yunqas min rizqihi syai'a, wa lam yunqas min rizqihi syai'a. Saya terjemahkan. Siapa yang bergegas memburu satu pengetahuan, maka malaikat akan bersegera bersolawat untuknya dan memohonkan keberkahan dalam pekerjaannya,
dan tidak akan pernah dikurangi rizki yang ia dapatkan dalam kehidupannya. Sampai situ redaksinya. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan motivasi pada setiap penuntut ilmu. Yang dimaksudkan di sini, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa spesifik ilmu agama, bisa spesifik ilmu agama. Misal, Anda ingin sholatnya lebih khusyuk supaya lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda hadiri kajian-kajian yang mengajarkan fikih sholat. Bagaimana cara bertakbir yang benar? Bagaimana cara mengangkat tangannya? Kenapa mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Dipahami, digali dari mulai caranya secara fikih, dari mulai bacaannya sampai ke hikmahnya. Maknanya apa itu? Kenapa kalau saya kemudian bertakbir bersedekap? Kemudian kenapa bacaan iftitahnya misalnya Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi katsira? Kapan Nabi mengucapkan itu? Dalam peristiwa apa doa itu muncul? Ada yang mengucapkan wajah tu. Kapan Nabi baca itu? Bagaimana maknanya saat mengucapkan itu? Kapan Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya? Dipahami oleh Anda benar-benar. Kemudian Anda pahami itu, Anda amalkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian pertama yang dimaksudkan di hadis ini. Jadi bukan sekedar datang, awas hati-hati. Datang, duduk, tapi nggak peduli dengan yang disampaikan. Maka tidak masuk dalam kategori ini. Jelas ya? Baik, jadi bagian pertama, ya, man ghada li talabil ilmi, siapa yang bergegas untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau ada pengetahuan-pengetahuan semacam ini yang memang memahamkan kita, ya, dengan pemahaman yang baik tentang ketentuan syariat dalam Islam, maka motivasi nabinya ghada. Tuh, bukan zahaba. Ingat, bukan zahaba dan tidak menggunakan salaka. Di hadis lain, cara mengejarnya menggunakan salaka, tapi motivasinya menggunakan ghada. Ya, saya tuliskan sebentar. Bismillah. Jadi hadisnya menggunakan kalimat man, sini. Bismillah. Ghada, seperti ini ya. Nah, ini tulisannya. Di hadis lain nanti di Ibnu Majah nomor hadis 233 ada kalimat man salaka, ya, di pertemuan lalu dikutip juga di kitab ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salaka, fokus. Kata salaka dari sini juga menghasilkan kata suluk, salik, ya, suluk, salik, pencarian untuk menuju kepada hal yang lebih baik. Karena itu orang-orang yang belajar menuntut ilmu dari ilmu agamanya, itu para ulama kita menyebut mereka salah satunya dengan kalimat salik, salik billah. Orang yang ingin menjadi lebih baik untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil istifadah dari kalimat Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama untuk mendekat, dia belajar pengetahuan. Jadi kalau kita ingin beribadah mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, maka untuk beribadah itu awali dengan belajar dulu. Makanya ada istilah begini di kalangan para ulama, al-ilmu qabla al-amal. Belajar dulu sebelum mengamalkan apa yang ingin kita lakukan itu. Jadi jangan sampai semangat, salat subuh besok semangat, tapi ilmu nggak ada. Begitu subuh 3 rakaat misalnya. Belajar, salik dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berusaha belajar untuk mendekat kepada Allah, lalu dia amalkan, maka setiap usahanya itu, setiap usahanya, langkahnya, menyiapkan bajunya, keringat yang keluarnya, mengatur waktunya, perjuangannya, darahnya, keringatnya, air matanya, doanya, langsung dituliskan oleh malaikat, semuanya akan meringankan dia menuju tapak-tapak surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Dan bahasanya menggunakan tarik. Tarik itu bukan jalan yang luas. Hati-hati. Ya, kalau luas disebut syari' namanya. Ya, tarik itu kadang-kadang berliku. Ya, atau jalannya lurus, lebar, tapi macet kalau sekarang. Sehingga Anda kadang-kadang harus nyalip kanan, nyalip kiri, gitu kan? Ada yang kadang-kadang ditahan dulu, ada yang macet. Nah, itu tarik namanya. Tarik. Ya, jadi nggak langsung sampai ke tujuan dengan mudahnya. Nah, sehingga ingin memberikan pesan kepada kita, maaf, ke surga itu butuh perjuangan. Kadang berbelok, kadang lurus, kadang naik, kadang turun, kadang-kadang macet, ya. Mau ke pengajian, harap-harap dapat saf belakang, tiba-tiba di luar dekat parkiran, ya. Nggak apa-apa, biasa aja, ya. Harap-harap pulang dapat sarapan, nggak kebagian, kan? Itu kadang berliku, ya, kadang berliku, nggak apa-apa. Lagi semangat naik, kalau sedang malas turun, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bisa istiqamah menjaga niat itu, dimanapun posisi Anda, mau depan, mau belakang, tapi Anda sudah punya schedule. Jam sekian saya akan datang, pengajian berikutnya jam sekian saya akan siapkan. Anda niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Anda masuk dalam kategori salik. Salik, orang yang berusaha belajar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mendekat, taqarrub ilallah. Nah, niat ini yang menjadikan semua hal yang ia siapkan, baik itu perlengkapannya, perjalanannya, keringatnya, usahanya, uangnya, biayanya, waktunya, tenaganya, dicatat semua untuk meringankan langkah dia ke surga. Saat orang lain berliku masuk surga, dia lancar aja. Ini nggak apa-apa macet sedikit di dunia. Ya, capek nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ntar di akhirat kita balap. Ya. Sekali lagi macet-macet di jalan nggak apa-apa, ibadah aja, baca Quran, tilawah. Ntar di surga, di akhirat saya susul dah. Kadang-kadang kita coba bicara, wallahu a'lam. Ya, urusan kembali kepada Allah nanti, itu Allah yang tetapkan. Yang penting kita berusaha dulu. Capek nggak apa-apa. Memang dunia tempat capek. Ya, jadi kalau nggak mau capek, ya pergilah dari dunia. Dunia itu tempat capek. Dikit-dikit aktivitas lagi, ibadah lagi, ya. Tidur, kadang-kadang dibangunkan lagi tidur, Allahu Akbar, bangun, nggak apa-apa. Usaha dulu sampai banyak bekalnya. Nanti ada waktunya, saat kita bangun gak ada yang bisa bangunkan lagi. Saat kita tidur gak akan bisa bangun lagi. Nanti ada waktunya. Kalau sekarang gak apa-apa, lagi tidur dibangunkan, bangun gak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai semuanya, tuntas, istirahat kita yang paling enak sampai gak bangun lagi. Lama nanti. Ya, kalau gak percaya nanti ada waktunya. Orang bangunkan pun sampai capek, ya, sampai rambut dia beruban merah misalnya, gak akan bangun. Ya, tenang aja, nanti ada waktunya untuk pulang. Nah, kalau Anda menemukan sifat pengajaran yang seperti tadi, memahamkan kita tentang agama kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara memburunya. Kemarin kita belajar kalimat talab untuk dituntut itu, cara memburu mengejarnya, maka Nabi menyusulnya dengan kalimat ghada. Man ghada. Ghada itu ada dua di antara maknanya. Makna yang pertama, bergegas untuk mengejar sesuatu. Bersegera. Tampil menjadi pionir di awal. Karena itu sholat subuh, itu nama lainnya juga sholat ghadat. Ghada. Karena memang saat subuh itu menjadi waktu yang paling awal untuk menunaikan sholat. Karena memang dalam subuh itu kita diminta menjadi orang yang paling awal datang menunaikannya. Sampai Nabi berkata, kalau ada orang mengetahui keutamaan sholat subuh, maka dia akan datang dengan merangkak. Ya. Dengan merangkak, maksudnya apa? Akan banyak orang berdesakan. Merangkak itu kan lambat gerakannya. Saking banyaknya orang ingin bersegera, maka berjubel orang datang. Banyak orang berkumpul, sampai gerakannya itu menjadi lambat untuk menuju tempat sholat. Seperti orang merangkak. Kalau tahu keutamaannya, ya, subuh disebut dengan ghadat karena kita diminta untuk segera menunaikannya. Subuh disebut dengan ghadat karena ia sholat paling awal yang kita kerjakan saat bangun dari tidur. Nah, kalimat ghada ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi pencarian ilmu yang tadi kami sampaikan, untuk memberikan pesan bahwa kalau ada majlis ilmu seperti tadi, maka tampillah Anda paling depan dan bersegera untuk memburunya. Bikin jadwal. Tadi Al-Azhar kan sudah mengumumkan tuh, jam sekian, hari sekian, jam sekian, hari sekian, materinya ini. Kalau materi itu jadi kebutuhan Anda, misal saya sekarang sedang bikin program, awas ya, jangan mengacu pula pada program masjid. Program Anda apa? Kalau sesuai dengan program masjid, maka burulah program itu.
Makanya buat schedule kita, jangan bergantung pada schedule orang. Karena boleh jadi kebutuhan orang itu berbeda dengan kita. Anda butuhnya fikih sholat, orang sudah khatam fikih sholat, sedang butuh fikih puasa. Anda fikih puasa, orang sudah khatam dengan fikih puasa, butuhnya fikih tijarah untuk bisnis. Orang sudah fikih bisnis, Anda sudah khatam ke sana, sedang persiapan ke fikih nikah. Ya, maka pindah ke kajian-kajian, bikin program. Begitu program sudah disusun, Anda bikin target. Misal, dalam sebulan ini saya ingin belajar fikih sholat. Lihat sekitaran, Al-Azhar jadwalnya hari sekian, jam sekian, gurunya si fulan. Lihat, ini dia. As-Salam jam sekian, jadwal sekian, ini dia. Al-Ihsan jam sekian, ya, waktunya hari sekian, ini. Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, cari. Termasuk di tempat Anda tinggal, lihat. Kemudian lihat siapa pengajarnya. Karena kata Al-Imam An-Nawawi, ya wala yata'allamu illa liman kamulat ahliyatuhu di kitab At-Tibyan. Ya, kata beliau, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu belajar. Seorang penuntut ilmu tidak akan pernah belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali dia akan mencari guru yang punya keilmuan spesifik di bidangnya. Jadi walaupun jadwalnya sudah ada, lihat gurunya. Jangan sampai nanti gurunya guru tauhid, bidangnya tauhid, ngajarnya fikih, nggak akan nyambung. Bidangnya bidang hadis, ngajar tafsir, nggak akan nyambung. Maka dilihat siapa yang ngajar, sesuai nggak. Ini pun isyarat kepada DKM masjid, jangan sampai menempatkan guru untuk mengajar bidang yang tidak dikuasainya, itu bahaya. Ya, begitu mau ngajar, buka Google. Nah, itu dia. Jadi dia pun baru belajar di jalan, itu yang celaka. Ya. Dan bukan aib untuk mengatakan wallahu a'lam, saya bukan di bidang itu gitu. Kemudian salurkan kepada yang lain. Itulah hikmahnya kemudian setiap manusia itu tidak bisa menguasai semua ilmu. Belajar mungkin, tapi dalam di bidangnya itu belum tentu. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama, kalau Anda menemukan dengan target itu sesuai, maka ghadah, cepat tampil lebih awal. Siapkan. Jam berapa pengajian? Jam 7, saya hadir jam 6. Saya hadir jam 5. Ya. Kapan pengajiannya? Ba'da subuh. Subuhnya jam berapa sekarang? 4.23. Maka saya akan datang misalnya jam 4, udah di masjid. Jangan sampai pengajian misalnya subuhnya jam 4.23. Ya, Anda datangnya jam 6.23 misalnya kan? Itu subuhnya ketinggalan, pengajian bubar. Datang. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi kalau ada kalimat ghada, ingat bacanya ghada artinya bersegera. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 586. Ini kalimat yang serupa dengan menggunakan ghada. Salat subuh disebut dengan salat ghada. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, menggunakan kata ghadat, maksudnya kejar secepat mungkin supaya bisa jamaah. Catat waktunya. Subuh 4, adzannya 4.20 misal. Maka supaya saya bisa jamaah bangun lebih awal, jam 4 saya bangun misal. Ya, 4 itu kan kalau ukuran tidur panjang itu persiapan yang cukup 15 sampai 20 menit. Bangun pertama kan ngilangin kantuk dulu. Ya, ngilangin kantuk tuh bukan 1-2 menit tuh. Kadang-kadang begitu plek, udah 13 menit gitu kan. Udah tinggal 7 menit lagi. Ya, itu belum wudu, belum bersih-bersih, belum macam-macam, kan? Nah, kalau sudah siap kemudian Anda berangkat, maka kejar keutamaan safnya. Ambil saf pertama, mendekat. Ada waktu sebelum subuh banyak istighfar. Itu rumus di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Ahli surga yang beraktivitas di bumi. Itu bahasa Quran loh. Quran surah 51 dari ayat 15 tuh sampai ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa yang akan mendapat raihan kenikmatan surga. Ya, surga. Tempatnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ya, mereka akan mendapatkan semua kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu sebelum ke surga saat di dunianya termasuk orang-orang ihsan, orang-orang baik. Jadi ada orang-orang baik, ahli surga, tempatnya di taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka ini? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Adalah orang yang malam harinya sedikit tidurnya. Sedikit. Ya, saya sering katakan kalau sudah ada kalimat Quran jangan tambah, jangan kurangi. Ya, sedikit tidur cukup. Kalau Anda tambah sedikit tidur, beda mananya. Dikurangi lagi, sedikit tidur, kurangi tidur gitu kan, sedikitnya hilang, selesai.
Baik, sedikit tidur, maksudnya rajin sholat, diatur waktunya. Bukan nggak tidur, ingat, bukan tidak tidur. Di ahli surga itu bukan nggak tidur, tidur juga. Tapi dia atur kapan tidur, kapan bangun. Makanya ada sindiran nanti di Quran surah Al-Muzammil. Ya, sindiran tajam, Quran surah 73. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6-nya. Ya, ada orang cita-cita masuk surga, tapi siang-siangnya sibuk dengan dunia, malamnya lelap tidur. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang nikmat menggunakan selimut dalam tidurnya, qumil laila illa qalila, ayo dong bangun, walaupun cuma sedikit malam ini kamu salat. Nisfahu aw yunqus minhu qalila, ambil tengah malamnya atau tambahkan sedikit atau ambil sebagiannya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sedikit silakan. Biasanya bangun misalnya jam 4, tambah setengah 4 mulai bangun. Biasa setengah 4 mulai tambah jam 3 bangun. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kamu yang pengen ke surga, surganya pengen firdaus lagi. Udah siang-siang sibuk dengan dunia, malamnya sibuk dengan selimut tidur nyenyak. Cita-cita ke surga firdaus. Ayo bangun. Tuh. Nanti saat dia bangun itu salat, walaupun cuma 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Rumusnya hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili matna matna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu coba dulu dengan 2. Kalau belum terbiasa, coba 2 dulu. Jangan langsung sunnah Nabi 11. Bangun setengah 3, langsung 11. Selesai setengah 4, tidur lagi, bangun jam 7. Pakai rumusnya, kalau mau ikut sunnah Nabi, pakai rumusnya. Sesuatu yang belum terbiasa, jangan dipaksa dulu. 2 dulu, suratnya jangan panjang-panjang dulu. Ya nggak apa-apa. Yang pertama misalnya, Qul huwallah. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Witir, Qul a'udzu birabbin nas. Lengkaplah gitu ya. Baca dulu. Nanti setelah merasakan ringan, tambah lagi, naik sampai ke Ad-Duha, tambah lagi sampai ke An-Naba. Masya Allah, sampai tiba saatnya rakaat pertama, Al-Baqarah selesai. Gitu. Kalau sudah menikmati itu enak. Nah, begitu selesai dia tahajud, awal-awal pepetin bangunnya ke subuh. Ya, kalau mendidik anak supaya bangun tahajud, jangan tengah malam, pepetin ke subuh. Subuh 4.20, bangunkan dia setengah 4, bangun dulu. Ya, setelah kemudian bangun, siapin, tahajud mulai. Jam berapa misalnya? Jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10, sholat 2 rakaat dulu. Jangan panjang-panjang. Ya, 2 rakaat, selesai itu, zikir sebentar, tutup dengan witir. Selesai itu tinggal 5 menit ke subuh, isi dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Zikir. Itu kalau bisa dirutinkan oleh Anda, akan memberikan dampak pengaruh kepada jiwa. Orang yang terbiasa istighfar di waktu sahar, maka oleh Allah kemudian akan dijaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ada burhan dalam dirinya. Ya, burhan Rabbi, laula an ra'a burhan Rabbi di surat Yusuf. Jadi burhan itu petunjuk dari Allah untuk memalingkan seorang hamba dari maksiat. Jadi begitu matanya melihat sesuatu yang tidak harus dilihat, maka dipalingkan oleh Allah. Jangan dilihat yang itu, palingkan. Imannya dikuatkan. Ya, Anda setelah ini kemudian ingin sarapan, tapi bukan hak Anda, palingkan. Jangan. Maksudnya Ustaz, matanya ke sini, tangannya ke sini, boleh nggak? Pindah. Jelas ya? Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang memburu salat subuh dengan berjamaah. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Thumma yaq'udu yadhkurullaha. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung pulang. Harus hati-hati. Dia duduk zikir. Banyak amalan zikir itu. Bisa baca Quran. Ya, karena Quran disebut zikir. Pernah saya sampaikan, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, zikir. Fungsi zikir untuk menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Quran surah 13 ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar, hatinya tenang. Makanya keluarkan, Bu. Kalau ibu sedang tidak tenang, ada persoalan di rumah tangga, uang belanja belum turun, ya, atau antum ikhwan macet di pekerjaan, ada persoalan di kantor, nggak tenang nih, zikir. Apa bentuknya? 1, Quran. Ambil wudu, ambil mushaf, hadap kiblat, baca. Karena Al-Quran disebut zikir. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, walaupun solusi belum datang, tapi hati sudah tenang. Hatinya tenang. Nggak percaya silahkan deh. Ya, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran.
Apalagi kalau Anda paham surat-surat yang bisa dibaca, ada keutamaannya masing-masing. Ya, surah tentang 10 cahaya dalam hidup di An-Nur. Ya, surah tentang penepis kegelisahan, surah Yusuf. Surah pemberi cahaya di alam kubur, surah Al-Mulk. Surah pembuka segala kebaikan, Al-Fatihah. Surah pemberi pelindung, alhamdulillah, di hari kiamat, 2 awan yang melindungi saat orang lain gelisah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ada faidah-faidahnya. Keluarkan fadilah itu dari Nabi semua. Nabi diajarkan ke sahabat. Keutamaan Ar-Rahman, keutamaan Al-Waqi'ah, keutamaan Al-Hadid, ada semua. Baca. Begitu Anda sedang gelisah, buka mushaf, baca. Doa, bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat 205. Doa disebut zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kalau kamu sedang gelisah, sedang punya persoalan, hei, cepat berdoa. Sebut nama Allah. Mintakan dalam jiwamu dengan khusyuk, mohon dengan sangat. Jangan bikin status. Enggak menyelesaikan masalah. Ternyata engkau tidak seperti aku kira. Enggak akan selesai. Enggak nyangka ya, kamu begitu, nyangka tuh. Ketika Anda bilang enggak nyangka ya, sedang nyangka tuh. Doa, kata Allah doa. Nah, ketika doa itu dipanjatkan, Anda sedang berzikir. Makanya orang-orang yang memilih berdoa itu diberikan oleh Allah ketenangan dalam jiwanya. Walaupun belum hadir solusinya, tapi hatinya sudah tenang. Karena tenang jiwanya itu, maka mudah mendapat solusi. Orang tenang itu gampang cari solusi. Orang gelisah sulit menyelesaikan masalah. Jika kalau kegelisahan itu banyak, masalah nggak akan tuntas. Ketenangan itu setengah solusi. Selanjutnya akan datang dengan cepat. Ya, salat, zikir. Ya, maaf, ikut taklim, zikir. Salat, zikir dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Ba'da salat, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ya, Anda taklim, mengamati, mengkaji, zikir. Dalilnya Quran surah ke-3 ayat 190 sampai dengan 191. Zikir. Habis subuh selesai berjamaah, nggak langsung pulang. Anda zikir dulu. Ada yang baca Al-Quran, ada yang ngaji ikut ta'lim, ada yang mengulang hafalan, ada yang murajaah. Menghafal Quran zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Penghafal Quran sedang zikir. Nah, sampai tiba awal duha, hatta bidayatid duha. Zikirnya dilakukan sampai ke awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk namanya. Pergerakan matahari ke awal duha disebut dengan isyraq. Melewati masyrik sedikit, bayangan satu tombak. Satu tombak itu disebut dengan syuruk. Itulah awal duha. Di syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha disebut syuruk. Pertengahannya ada akhir duha. Wah, ada sholat syuruk, adanya sholat duha. Ya, itulah awal duha. Jelas ya? Paham sampai sini? Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka jika orang bisa melakukan itu, pahalanya senilai haji dan umrah. Nabi mengucapkan 3 kali, sempurna. Maksud Nabi, ini nggak main-main. Sempurna diberikan pahala senilai haji dan umrah. Nilainya ya, bukan sudah haji. Ya, bukan sudah haji, ingat, nilainya. Bukan berarti sudah haji. Ya, mau kemana gelap-gelap begini? Ke Al-Azhar. Ngapain? Mau haji dan umrah. Sholat, kajian. Paling enak tuh kayak gini nih. Sabtu, Ahad ada kajian, itu paling enak. Karena nggak kerasa tiba-tiba syuruk aja. Oke, jangan khawatir, nanti saya kasih waktu. Begitu selesai nanti, ada jeda waktu, saya nanti minta. Saya tutup kajian, sholat syuruk dulu. Ya, kalau bisa jangan tunaikan di pertengahan. Orang masih ngajar, Anda sholat sendirian misalnya. Ya, nggak akan fokus tuh, nggak akan enak bahasanya. Ya, jadi nanti begitu selesai, saya kasih waktu, ayo Bapak Ibu sekalian, udah masuk waktunya ini, ya tunaikan sholatnya. Itu pahalanya, pahala taklimnya dapat, tafakuh fidinya dapat, habis itu dapat pahala senilai haji dan umrah. Tapi kalaupun belum haji belum umrah, bukan berarti sudah haji dan umrah, nilai pahalanya senilai dengan itu. Nah, saya mau tanya sebentar, pahala haji besar nggak? Pahala umrah besar nggak? Saking besarnya itu, karena itu penting, maka Anda mesti bergegas mengejarnya. Karena Anda mesti bergegas mengejarnya, kalimat yang menggunakan ghadat. Tadi yang saya maksudkan. Karena itu, ketika Nabi mengatakan, ayo buru majlis ilmu yang baik, yang mendekatkan dirimu kepada Allah, yang membuat hubungan dengan Allah semakin dekat, maka jika ada yang seperti itu, buru dengan semangat. Jadi orang yang paling awal datang. Karena ada sesuatu yang penting di balik ilmu yang disampaikan itu.
Bukan sekedar pengetahuannya, tapi nanti ada hal-hal lain yang menyertainya, sehingga engkau mesti bergegas untuk memburunya. Paham sampai sini? Nah, jadi mengajinya begitu, kita bahas dari kalimat-kalimatnya supaya paham kemana arahnya. Nah, itu di balaghah disebut ilmu ma'ani namanya. Ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mempelajari diksi, pilihan-pilihan kata, untuk menempatkan kata itu sesuai dengan konteksnya. Teruskan hadisnya. Ya Rasulullah, kenapa kami mesti bergegas untuk memburu majlis ilmu yang seperti itu? Ada apa di balik itu? Apakah hanya ilmunya saja? Apakah hanya menjadikan kami mudah mengamalkan supaya dekat dengan Allah, atau ada kemuliaan lain? Teruskan. Man ghada li talabil ilmi. Siapa yang bergegas untuk menempuh jalan menuju majlis ilmu yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sallat alaihil malaikatu. Maka sejak dia mulai menapakkan kakinya, berangkat dari tempat dia tinggal, malaikat langsung bersolawat kepadanya. Masya Allah. Kapan lagi dapat solawat dari malaikat? Ya. Dan bahasanya menggunakan fi'il madhi, li ta'kid. Bukan fi'il mudhari. Nabi tidak mengatakan man ghada li talabil ilmi tusalli alaihi al malaikah atau yusalli alaihi al malaikah. Siapa yang bergegas menempuh perjalanan untuk meraih pengetahuannya, mendekatkan dirinya dengan Allah, maka malaikat akan bersalawat. Tidak, kalimatnya menggunakan fi'il madhi. Bima'nal mudhari li ta'kidil ma'na. Sallat alaihi malaikah, seakan-akan malaikat seketika, enggak ada jeda. Begitu kaki melangkah, seketika salawat diberikan. Dan kata Nabi, menggunakan fi'il madhi untuk menekankan li ta'kidi. Seakan kalimatnya begini, kata Nabi, saya tekankan. Saya tekankan, saya tidak main-main, kata Nabi. Ya, saya tekankan, begitu Anda menapakkan kaki, seketika malaikat bersalawat kepada Anda. Salawat malaikat punya 3 arti, 3 makna. 1, memberikan ridha kepadanya. Tafsirnya ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Bunyi hadisnya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Bunyi lengkapnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Kata Nabi, riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju pengetahuan, belajar mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap keringatnya, setiap tapaknya, setiap usahanya akan dicatat untuk meringankan langkahnya ke surga. Sejak dia akan mulai melangkah itu, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Sayap dibentangkan, kasih ridha. Ya, karena itu malaikat diciptakan gaib, tak nampak, supaya kita jadi berangkat. Kalau nampak bisa nggak jadi tuh. Baru keluar dari rumah ada sayap. Loh. Siapa? Malaikat. Malaikat apa? Maut. Ya, ridha. Itu yang pertama. Oh, kalau malaikat sudah ridha, maka muncul yang makna yang kedua. Memohonkan ampunan kepadanya. Masya Allah. Kapan lagi dimohonkan ampunan oleh malaikat? Dari setiap berangkat sampai pulang lagi, Pak, Bu. Sampai balik lagi. Ini dari bapak ibu mau berangkat tuh, udah siap-siap, udah berangkat dari rumah. Ada yang dari kantor, kalau pas pengajian jelang malam tuh masih ada sesi malam ya, Masya Allah. Dari kantor tuh sebelum ke rumah, mampir dulu ke masjid. Kalau ada pengajian, ikut. Kasih tahu istri misalnya, ya sampaikan dulu. Alhamdulillah kalau ada longgar. Ya kalaupun misalnya tak sempat, ikut sholat dulu. Orang yang rajin mampir ke masjid sebelum dia pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid, itu minimal akan dibuat oleh Allah suasana hatinya tenang, tentram. Di pekerjaan-pekerjaan yang berat di kantor itu selesai di masjid dengan ketenangan. Di nyampe rumah, yang dibawa ke rumah itu bukan beban kantor, tapi aura ketenangan masjid. Itu sederhana, Pak. Tapi kalau Anda pelajari sejarah, rata-rata sahabat tuh begitu. Berangkatnya ke masjid dulu untuk mendapatkan ketenangan, pulang mampir masjid. Dia berangkat minta kepada Allah, ya Allah berikan aku bimbingan, sekarang aku akan menempuh perintahmu ya Allah, menjalankan sunnahmu, menjalankan perintahmu untuk mencari rezeki seperti apa yang telah engkau perintahkan. Begitu pulang, ya Allah aku sudah mencari rezeki seperti apa yang telah engkau perintahkan, maka mohon limpahkan rezeki kepadaku seperti apa yang telah engkau janjikan. Makanya yang rumit di kantor, perdebatan, proyek yang berat, bikin gelisah, datang ke masjid sebelum nyampe rumah, mampir
Mampir. Walaupun cuma masjid tetangga rumah, mampir situ dulu. Salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, berdoa dulu, menyerahkan tawakal pada Allah, begitu pulang tenang. Jadi yang dibawa ke rumah itu suasana masjid, rumah Allah. Bukan suasana kantor. Ini kadang-kadang masalah di kantor, objek penyelesaian masalah orang rumah. Jeblok pintu rumah. Apa salah pintu? Kenapa, Pak? Diam kamu. Hah? Diam. Papa, kamu lagi ikut-ikutan. Anaknya udah nunggu 8 jam. Mau ngasih kerja, mau setor hafalan. Papa, kamu lagi. Nangis. Apa salah mereka? Cobalah lakukan itu. Mampir dulu, kaji dulu. Ya, yang paling dahsyat, orang-orang yang tadi berangkat untuk niat belajar tadi, itu malaikat melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah untuknya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Karena itu pelajar yang benar. Ingat kalimat saya baik-baik ini. Pelajar yang benar, penuntut ilmu yang benar, maka yang pertama akan merubah dirinya itu adalah tampilan dari sikap dan sifatnya. Di begitu dia lulus dari majelis ilmu, maka sikapnya akan berubah. Akhlaknya akan berubah. Auranya akan berbeda. Apa yang pertama nampak dalam dirinya? Perubahan keadaan dirinya. Akan merubah dia lebih baik daripada sebelumnya. Istighfar itu permohonan ampunan. Ampunan itu terkait dengan dosa. Dosa itu terkait dengan kesalahan. Jadi setiap yang salah dari dalam tubuhnya akan diperbaiki. Yang tadinya salah ucap, jadi berubah ucapannya lebih sopan. Yang tadinya salah lihat, jadi berubah penglihatannya pada yang baik. Yang salah langkah, jadi berubah pada langkah yang baik. Makanya orang-orang yang hijrahnya benar, masuk majelis ilmu yang benar, keluar dari situ berubah dirinya, jadi lebih baik. Dia pilih-pilih mana tempat yang kumpul yang baik, mana yang kurang baik. Mana tontonan yang baik, mana yang tuntunan yang harus didapatkan. Mana bacaan baik, mana yang tidak baik. Itu mulai berubah. Cobalah rasakan sendirilah. Pas, demi Allah saya katakan, ini sudah janji. Kalau benar belajarnya akan merubah keadaan hidup kita. Pasti itu. Itu sudah rumus. Sudah rumus. Jadi kalau Anda mengaji tapi tidak merubah tampilan akhlak kita, pasti ada yang salah dengan cara kita mengaji. Ada yang keliru. Itu rumusnya gitu sudah. Nanti yang lainnya akan menambah. Apa yang lainnya? 2. 1 keimanan, yang keduanya ilmu. Itu rumus lagi di Quran surah 58 ayat yang ke-11. Orang-orang yang hadir di majlis ilmu, dia buru, maka akan diangkat oleh Allah 2 hal. 1 imannya, 2 ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika di-share kepadamu, luaskan majlis, luaskan space-nya untuk supaya orang datang, luaskan infonya supaya menyebar. Kalau Anda belajar dengan benar di situ, teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka majlis ilmu yang baik itu akan mengangkat iman Anda lebih dekat dengan Allah. Makanya cari majlis ilmu yang membuat ketaatan Anda dengan Allah itu meningkat. Cari ustadz yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau Anda belajar, senang tahajud, senang baca Al-Quran, senang menghafal, senang puasa, cari yang seperti itu. Ya, cari. Kalau cuma mau ketawa-ketawa, mau santai, Anda salah, jangan ke majlis ilmu. Salah. Cari tontonan yang lain, karena majlis ilmu bukan tontonan, majlis ilmu tuntunan. Yang kedua, cari yang meningkatkan wawasan, supaya luas, ilmu bertambah. Dapat. Tapi inti dari 2 hal itu akan tampak pada akhlak. Jadi kalau ilmu Anda meningkat, iman Anda kuat, sekarang rajin tahajudnya. Puasa mulai rajin, dalil mulai banyak. Tapi dalil dan ibadah itu tidak merubah akhlak Anda. Baru keluar dari majelis ilmu sudah mencela orang. Berarti ada yang salah dengan itu. Ada yang baru masuk sudah mencela, yang dicela tanggung ustadznya juga. Ngaji sama siapa? Ustadz Andi, bid'ah. Itu sudah nggak akan masuk ilmunya. Gak akan masuk. Bahkan apapun yang diucapkan akan langsung ditolak, sekalipun untuk kebenaran. Akan langsung ditolak. Itu bahaya yang seperti itu. Saya kemarin cerita, saya hadiahkan mushaf ke MUI Jawa Barat. Diterima oleh Sekjen. Disalurkan ke salah satu masjid. Begitu disalurkan ditanya, dari mana ini mushafnya? Ustadz Adi, jangan diterima katanya. Joni itu mushaf. Mushaf itu firman Allah, bukan perkataan Adi Hidayat. Perkara Anda tidak sepakat dengan saya, nggak ada masalah. Tapi mushaf itu bukan perkataan saya. Nggak ada kemudian kalam saya di situ, semua kalam Allah. Apa kemudian Anda akan menolak kalam Allah hanya karena Anda tidak sepakat dengan Adi Hidayat?
Anda siapa? Anda belajar apa? Di mana pelajaran yang menolak Anda untuk mendapatkan mushaf? Pelajaran apa itu? Itu yang bahaya gitu. Anda belajar apa? Quran yang mana yang Anda pelajari? Sunnah yang mana yang Anda kaji? Karena mustahil belajar Quran dan Sunnah menjadikan Anda menolak ajaran Quran dan Sunnah. Mustahil. Jadi nggak pernah ada dalam Al-Quran ajaran yang menyalahi perintah Quran sendiri. Kata Quran, jangan mencela. Anda kok bisa belajar Quran mencela? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan mencela. Ya, ruhama ubainahum, sesama muslim itu akan saling menyayangi. Kok bisa pelajaran Anda membuat Anda saling membenci? Ada yang salah itu. Ada yang harus diperbaiki. Tapi jangan berbuat yang sama. Jangan berbuat yang sama. Jika ada yang kemudian mencela Anda, maka balas dengan kasih sayang. Doakan, mungkin belum tahu, sampaikan, tak diterima, alhamdulillah. Gitu aja. Jangan dibalas dengan cara yang sama. Lalu apa bedanya Anda dengan yang lain? Jelas ya? Maka petakan diri kita dengan baik, istighfar. Jadi orang yang istighfar itu, apalagi diistighfarkan oleh malaikat, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ciri orang yang istighfar dalam Al-Quran, kalau sudah diampuni diikuti dengan kalimat aslah. Faman taba wa aslah, faman taba wa aslah. Siapa yang tobat, istighfar, diampuni dosanya, aslaha. Maka tobatnya itu akan merubah dia lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi kalau malaikat yang memohonkan, ya Allah ampuni dosanya, maka Allah seketika akan merubah dia, dijaga dari maksiat jadi orang saleh. Aslah, orangnya saleh. 2, 3. Ini yang paling dahsyat yang ketiga. Salat alaihil malaikah. Malaikat memberikan salawat kepadanya. Makna yang ketiga, ad-du'a, mengaminkan doanya. Bisa mendoakan, bisa mengaminkan doanya. Aminkan doanya. Oke, dibiasakan Bu ya, Pak. Mau berangkat tuh berdoa dulu. Nabi sering mengajarkan doa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya dipakai oleh kita, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Imam An-Nawawi rinci tuh dalam kitab kitab At-Tibyan. Dari mulai masuk doanya apa, dari i'tikaf doanya apa, kalau syekhnya sudah datang bagaimana adabnya, kalau Anda duduk bagaimana menyapa kawan-kawan, ada semuanya. Ya, kata beliau, bima makna idza dakhala talibul ilmi al-masjidah fayanwi bil i'tikafi. Maka jika seorang penuntut ilmu masuk kemudian ke masjid, maka niatkan sekaligus dengan i'tikaf. Maka semua yang dia lakukan di dalam masjid dituliskan pahala. Dan itu baru masuk nih, masuk masjid, ingin niat untuk belajar, sholat sambil belajar, maka niatkan i'tikaf sekaligus. Niatkan i'tikaf di masjid sementara waktu muakkatan untuk belajar. Maka sejak Anda duduk, walaupun pelajaran belum dimulai, maka dinilai sebagai pahala. Duduknya pahala, nunggunya pahala. Makanya kalau sudah niat i'tikaf, nanti Allah akan berikan bimbingan di hatinya untuk mengerjakan pekerjaan ibadah. Nggak akan sia-sia. Nggak ada orang niat i'tikaf kemudian ngobrol, nggak jelas. Pulsa belum bayar ya? Oh iya lupa. Ini kemarin, udah nggak boleh tuh. Transaksi di luar. Di dalam untuk zikir. Ya ngobrol boleh, pada yang bermanfaat. Datang diskusi, bahas hukum, ada yang ngaji, ada yang tilawah, datang ustadz kemudian baru dibuka taklimnya, semua pahala datang. Saya ingin katakan begini, kalau Anda mau boleh berangkat atau datang di majelis ilmu, walaupun syekhnya gurunya belum datang, sampai dia datang isi dengan doa atau dengan zikir. Selesai berdoa, selama masih dalam perjalanan pulang itu masih mustajab doanya. Sampai pulang, sampai selesai. Begitu pulang, selesai. Sudah, kesempatan hilang. Itu begitu Anda berdoa, kalau bersamaan doanya dengan aminnya, malaikat seketika dikabulkan. Ya. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Siapa yang sama antara aminnya, dalam salat kita amin, sama dengan malaikat. Bonusnya diampuni dosanya. Ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita amin, malaikat amin. Bersamaan diampuni dosa. Tapi dalam majlis ilmu, ya Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, yassir lana fi rizqina, ya Allah mudahkan rezeki kami. Amin. Kata malaikat amin, seketika jadi mudah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mustaqun bil haji ya Allah, mustaqun bil liqa, bi ru'yatil Ka'bah ya Allah. Ya Allah, saya rindu untuk haji ya Allah. Saya rindu untuk melihat Ka'bah ya Allah. Sedang nuntut ilmu. Amin kata malaikat, berangkat tuh. Saya pernah sampaikan kaidah ini saat sedang manasik. Jadi kami tiap tahun buka manasik, siapa aja boleh ikut. Walaupun saya nggak berangkat, saya buka untuk memberikan bimbingan berangkat haji. Jadi ada satu jamaah, sebelum itu saya ajarkan dulu yang tadi itu, hadis-hadis Nabi. Ada seorang jamaah, itu Masya Allah,
ahli Quran, rajin, senang baca Quran. Hafal belum? Cuma cinta dengan Quran tuh, suka ngimamin di musala. Datang kemudian, ini kisah nyata, ikut manasik di Plaza Alisan, dipasangin miniatur Ka'bah. Jadi begitu sedang manasik, kan ada orang yang mau berangkat juga. Orang yang mau berangkat sibuk video, sibuk catat, dia sibuk berdoa. Nangis dia. Saya lihat tuh keluar air mata di depan itu. Diikutin ya terus. Nah, jadi selesai manasik itu muncul taklim berikutnya yang tiap malam Jumat. Saya nggak lihat beliau, nggak ada. Ya, saya kadang-kadang perhatikan gitu wajah-wajah itu supaya ada amanat guru saya. Guru saya mengatakan siang kamu mengajar, malam kamu berdoa. Di antara doanya ya doakan murid-murid yang belajar supaya ilmu itu sampai kepada jiwanya. Doakan dimudahkan urusan mereka, doakan dimudahkan dilancarkan kehidupan mereka, doakan dimudahkan hisabnya, dan doakan kemudian bertemu dengan Rasulullah di hari kemudian. Itu lazim saya lakukan. Jadi selesai malamnya berdoa. Saya pun minta yang sama, kita saling mendoakan supaya ilmu kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah menjadi guru karena memang pertanggungjawabannya juga tidak mudah. Dan tidak mudah juga untuk menyampaikan sesuatu yang sampai kepada jiwa. Ya. Maka kemudian saya nggak lihat. Nah, taklim kemudian kurang lebih sebulan setelah itu, ya datang lagi. Wajahnya cerah sekali. Ya saya sapa tuh depan masjid. Wah, Masya Allah, antum dari mana? Bersih sekali wajahnya, cerah sekali. Afwan Ustaz, aneh izin dulu kemarin. Mana? Haji katanya. Oh haji, Masya Allah. Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi Ustaz habis ta'lim itu nekan minta tuh depan itu di miniatur Ka'bah saat manasik, ya Allah, saya ini sadar nggak punya kemampuan untuk ke sana, saya nggak punya bekal. Tapi saya seakan melihat Ka'bah yang sesungguhnya, ya Allah. Saya rindu. Minta. Tiba-tiba sepulang dari situ, dia ngimamin di musola, yang dibaca itu surat-surat haji. Diulang terus Al-Baqarah 196 sampai 203, Al-Baqarah 196 terus 203. Satu masa begitu dia bacakan, tiba-tiba datang seseorang. Ya. Ternyata orang ini terus di belakang dia dalam sholat maghribnya, isyaknya, dari subuh tadi. Ditanya Bang ada isya. Bapak dari tadi baca ayat tentang haji terus katanya. Bapak sudah haji? Belum Pak katanya. Bapak dari mana? Ini imam di sini. Iya. Ya sudah Pak, nanti berangkat dengan saya. Dikasih ONH plus saat itu. Saya bilang ya sudahlah, antum yang taklim, saya nyimak aja. Datang ya, kemudian saya suruh cerita tuh. Ya, cerita pengalamannya. Jadi manfaatkan. Boleh jadi, saya kan nggak pernah mengundang Anda untuk hadir di sini. Siapa yang bisa menggerakkan ringannya langkah Anda untuk datang? Boleh jadi bukan sekedar datangnya Pak, Ibu, tapi mungkin Allah ingin mengabulkan doa yang selama ini belum Anda dapatkan. Pahami itu, ini rumusnya. Tapi sayangnya banyak orang tidak memanfaatkan itu. Kan Anda itu banyak permohonan-permohonan, mungkin ada yang diinginkan, dimohonkan, belum sempat dapat itu. Mungkin ini wasilahnya. Makanya di Al-Quran diminta cari wasilah supaya mengabulkan apa yang kita mohonkan. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari dengan takwa ini wasilah untuk mengabulkan apa yang Anda inginkan. Wasilahnya takwa. Di antara takwa itu banyak amalannya, salat. Kalau ada kebutuhan salat. Makanya kita diminta salat tiap hari supaya kita menyampaikan kebutuhan kita. Karena itulah dalam fikih salat disebut dengan doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa. Karena setiap kita salat kita baca doa. Tapi tahukah Anda doa yang paling utama? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau Anda punya masalah apapun dalam hidup, maka sabar terima itu, nanti dalam salat mintakan solusinya kepada Allah. Sujud minta, ya Allah, mudahkan rumah tangga saya, ya Allah. Ya Allah, berikan sakinah mawaddah rahmah, ya Allah. Ya Allah, jaga anak saya, ya Allah. Ya Allah, jaga suami saya, ya Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat. Minta. Itu perintah. Bahkan kalau Anda nggak minta, iman Anda disebut oleh Quran. Masih beriman nggak sih? Kenapa nggak minta? Makanya pindah ayat ke Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu, yang 45 iman belum disebut. Tapi kalau Anda nggak minta juga, imannya disebut. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang katanya telah beriman. Katanya beriman. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau punya masalah, sabar, terima dulu. Karena bukan kamu aja yang punya masalah, orang dulu juga punya masalah. Nabi aja yang jelas surganya masih diuji dengan masalah. Ente yang belum jelas surganya nggak ingin punya masalah. Nabi aja punya masalah. Kalau Anda sakit, Nabi Ayub lebih parah. Kalau Anda dicela, Nabi celaannya dengan lemparan batu. Anda baru dilempar kata-kata. Nabi yang surga tingkatnya paling tinggi, dilempar batu bersabar. Anda dilempar kata-kata, kenapa langsung kemudian pesimis untuk mendekat kepada Allah? Sabar. Lalu sholat. Dalam sholat Anda minta. Makanya banyak orang soleh dulu itu sholat.
Karena itu salat diberlakukan oleh Allah bukan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja, tapi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria saat punya masalah, kata medis gak mungkin punya keturunan. Kata klinis mustahil karena istri monopos dan mandul. Kata Allah gak ada yang mustahil. Salat minta sama saya. Salat. Begitu salat minta, saat minta langsung dikabulkan. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ada salat. Ada apa lagi? Ya ini, menuntut ilmu. Jadi ketika Anda datang ke majelis ilmu, manfaatkan itu bonusnya. Di situ mungkin wasilah kita untuk bisa bermohon kepada Allah. Makanya banyak orang tuh minta, dan ulama kita itu sudah jelas. Kadang-kadang bagi orang yang nggak terbiasa dibimbing untuk berdoa. Ya, supaya mendapatkan keberkahan dari itu, diambil manfaat itu rahasianya. Makanya ini dalilnya. Dalilnya ini. Ya, makanya Nabi kadang-kadang kalau sudah paham, ya doa masing-masing. Tapi kalau awam datang, dibimbing oleh Nabi. Bahkan sejak awal sholat, begitu nengok kanan, kiri, gitu kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi katakan di awal-awal itu masa sholat. Hadis Muslim, nomor hadis 571. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kan doa ringan. Setelah itu pindah, kemudian nanti ke Ibnu Majah, nomor hadis 925. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kan tadinya di lafaznya dikencangkan supaya kedengaran oleh sahabat. Lalu diikuti. Pertama diaminkan, selanjutnya diikuti, jadi sunnah ke kita sekarang. Kalau udah paham semua, silakan bebas berdoa. Ya, itu teman-teman manfaatkan tuh. Makanya saya beberapa belakangan ini seringkali ketika menuntut taklim, saya ambil sunnah Nabi yang pertama. Doa supaya orang-orang yang lupa berdoa itu setidaknya bisa mengaminkan. Doanya dibuat umum. Ya, kalau ustadznya pengen sendirian sih gampang aja. Allah barik li ya Allah, fi rizki ya Allah, berkahi harta saya, amin, kata jemaah. Ya Allah berkahi keluarga saya, amin. Saya tuh. Makanya dibuat tuh doa itu umum. Di Quran tuh umum. Untuk adab kalau berdoa jangan minta sendirian, yang lain pun mendapatkan peluang yang sama. Silahkan lihat Quran. Banyaknya Rabbana atina fid dunya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana hab lana min azwa. Artinya kami kita. Jadi satu, orang yang memburu pengetahuan seperti tadi, maka malaikat akan segera bersolawat kepadanya, memberikan ridha, memohonkan ampunan dosa, yang terakhir mengaminkan doa yang ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan doanya langsung ya. Bukan ditulis di Facebook. Ya. Semoga Allah lancarkan rezekiku hari ini. Yang like-nya yang aminkan dong. Aminkan dong. Like-nya mana? Bukan begitu caranya. Minta. Mohon. Ya, kalau perlu lewat hati kita, bukan lewat tulisan. Anda tuh pengen dilihat Allah, pengen dilihat orang. Ini persoalannya tuh, ya. Baik. Itu satu. Tapi ingat ya, sekali lagi. Ciri utamanya adalah sifat majlisnya. Jadi kalau ilmunya benar, mendekatkan kita dengan Allah, maka secara otomatis sholawat malaikat pun ikut. Tapi kalau Anda datangnya ke tempat yang tidak mendekatkan diri dengan Allah, mustahil malaikat bersolawat. Ya, mustahil. Datang ke pengajian orang liberal misalnya, nggak ada. Paling-paling malaikat maut nih. Ya Allah, mudahkan pengajianku, mual. Mudahkan pengajianku, embung. Malaikat. Ayo, cari yang baik-baik lah. Saya penting sampaikan ini karena sekarang, Masya Allah. Allahu Akbar, harus berlindung kepada Allah ya. Harus berlindung kepada Allah. Sekarang dukun pun penampilannya ikut-ikut kiai gitu. Ya, namanya pun hampir sama, dimirip-miripin, pakaian pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman, gitu kan? Macam-macam ya. Nah, itu udah orang tua kita udah ngantisipasi dari dulu tuh. Ya, ini Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab ini juga. Itu kan kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kitab pertama, nanti kalau udah khatam ini kita naik kitab kedua, kitab ketiga, kitab keempat, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai ke 19 kitab. Ya, saya mengkaji, saya menghafalkan kitab itu. Lihat dan mendoakan pada penulisnya, ya, keluarganya dan sebagainya gitu. Kita adabnya begitu, kalau kita mau belajar, doakan guru, doakan keluarganya supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah dititipkan. Baik. Selanjutnya, sebentar lagi. Shallat alaihil malaikah.
Teruskan, wa burika fi ma'isyati, dan akan diberkahi, dimohonkan berkah pada pekerjaannya. Ma'isyah itu pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ma'isyah. Pergerakannya disebut dengan asya. Waktu berakhirnya disebut dengan isya. Awas, hati-hati. Ini kita belajar bahasa dulu sebentar. Bismillah. Bismillah. Ada kan? Asya, hidup. Aish, kehidupan. Bekal untuk hidup disebut ma'isyah. Kalau orang Arab kalau ditanya, "Wen masyi, mau kemana?" "Allah bekal ma'isyah. Saya mau cari bekal hidup dulu." Ya, ini ma'isyah. Pergerakannya asya harakatnya fathah. Kalau udah menurun, gak gerak lagi, habis istirahat atau tidur untuk selamanya, ya, maka harakatnya pindah ke bawah, kasrah, khafad. Khafad itu rendah, turun, jatuh. Imma turun seketika, maksudnya selesai, istirahat, rehat, gak kerja lagi, atau habis masanya, selesai. Ya, gak bisa bergerak lagi. Kasrah, dari kata kasrah, pecah, selesai, tuntas, kecil peluangnya. Maka jadi kasrah. Isya. Awas. Ini fikih lugha ya, fikih lugha. Bukan cocok logi atau ilmu takatik, enggak, tapi ada dasar ilmunya. Asya, ya'ishu 'aishan, hidup. Berarti di Sunda anak saya diais-ais, anak saya dihidupin ya Ustaz? Tidak. Asya, hidup. Sudah? Makanya yang namanya Aisyah aktif, gerak dalam kehidupan. Sayyidah Aisyah di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, itu di antara yang aktif. Ya, aktif belajar, aktif menuntut ilmu, aktif bertanya. Ya, makanya setelah Nabi wafat, beliau termasuk juga aktif mengajar, pemberi fatwa di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghimpun hadis dan memberikan fatwa. Rupanya hikmahnya Allah memperkenankan menikah, kemudian menikahi Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, di antaranya disiapkan untuk mengajarkan pengetahuan setelah Nabi wafat, khususnya pengetahuan yang terkait dengan dunia keperempuanan. Ya, bagaimana cara mendapatkan kehidupan di dalam rumah Nabi? Kan mustahil kecuali ada orang di rumah Nabi kan? Ya, bagaimana yang tahu tentang dunia perempuan? Harus perempuan yang ngajar. Ya, karena tahu itu yang dikerjakan perempuan, itu yang terjadi pada perempuan. Ketika perempuan yang mengajarkan langsung, lebih terasa kemudian pengajaran itu. Jelas ya? Nah, kembali ke sini. Asya, hidup, beraktivitas. Bekal untuk hidup disebut ma'isyah. Ma'isyah. Supaya bisa hidup lil aish. Harakat, aktivitas untuk mencarinya, kalau masih aktif disebut dengan asya. Fathahnya di atas. Kalau sudah hilang, habis, selesai, atau istirahat sementara waktu, pindahkan harakat ke bawah. Isya. Kenapa isya disebut dengan isya? Waktu sholat yang terakhir kita sebelum tidur, untuk memberikan pesan bahwa sesibuk apapun Anda beraktivitas, akan tiba masanya semua itu berakhir. Anda berangkat gelap, pulang gelap, diminta sholat isya. Kenapa disebut isya? Hei, sesibuk apapun engkau dalam mencari kehidupan dunia ini, satu waktu akan berakhir semua itu. Sekarang apa persiapanmu untuk pulang ketika itu berakhir? Makanya ya sholat dulu. Mungkin saat engkau sujud engkau wafat. Mungkin saat takbir engkau wafat. Karena itulah boleh jadi sholat yang engkau tunaikan itu sholat terakhir yang engkau lakukan dalam hidup. Makanya sering dikatakan shollu sholatan muwadda. Sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir yang engkau kerjakan dalam kehidupan. Maka setelah sholat itu Nabi mengajarkan istighfar, kadang 70-100 kali, supaya tenang, supaya nyaman, dosa diampuni. Karena jangan-jangan tidur yang kita kerjakan di malam itu tidur terakhir dalam kehidupan dunia kita. Pahami sampai situ. Jadi kalau kita mengerti maknanya, sholatnya nikmat. Jadi orang kalau sholat isyanya benar itu, dia merasa, ya Allah, bagaimana kalau tidur malam ini tidur terakhir saya? Ya Allah, selama ini saya sibuk dengan dunia, sementara akhirat belum saya kejar. Ya Allah, ampuni kalau selama ini saya lalai ya Allah. Nangis ya, lama taubat. Tiba-tiba sujudnya lama. Imam sudah salam dia masih sujud. Sujud. Ketiduran rupanya. Ada yang tidur untuk selamanya, dibangun-bangunin susah, begitu digeser jatuh. Masih belum percaya, buka YouTube. Berapa banyak orang yang kemudian wafat dalam sujud.
Sekarang langsung ditampilkan fenomena itu untuk memberikan penjelasan lebih kuat pada kita. Kalau bahasa bebasnya, saya udah perlihatkan kepada kamu sampai peristiwanya kejadian, bukan sekedar kata-kata belaka. Kalau dengan itu kamu masih belum yakin, dengan cara apa lagi aku mesti meyakinkanmu? Nah, orang-orang yang sering menuntut ilmu dengan baik, supaya mendekat kepada Allah, kata Nabi, jaminan pertama dari Allah, semua pekerjaan yang ia kerjakan, walaupun menghasilkan rizki yang terlihat sedikit dalam pandangan banyak orang, tapi langsung akan diberkahi oleh Allah rizki itu. Anda bekerja nih, tapi Anda petakan, ini waktu bekerja, ini waktu kajian. Sabtu Ahad buat ngaji, Senin sampai Jumat buat dunia. Kerja. Kalau Anda benar-benar petakan majlis ilmu di Sabtu dan Ahad itu untuk mendekat kepada Allah, supaya dekat dengan Allah, itu otomatis pekerjaan Anda Senin sampai Jumat diberkahi oleh Allah. Dan berkah itu keutamaannya. Ingat, yang dicari itu bukan jumlah tapi berkah. Sedikit tapi berkah itu akan lebih bernilai dan memberikan kebutuhan kita sempurna dibandingkan banyak tapi berkahnya tipis, maka nafsu akan berperan di situ. Sehingga nggak akan pernah cukup. Nggak akan cukup. Tabungan udah miliaran, harta udah banyak, aset sudah melimpah, masih korupsi juga. Mau nyari apa? Tapi orang berkah tuh Masya Allah. Kerja, ada ngapalin Qur'annya, sholat enak. Bayangkan dapatnya cuma 100.000 sebulan, tapi nggak habis-habis. Ada yang begitu. Saya punya teman kuliah 4 tahun di Libya, bawa $50, nggak habis $50 4 tahun, utuh. Itu pemberian ibunya dari kampung, kumpulkan uang. Saya tolonglah anak-anak yang kuliah di kampus tuh ya, jangan zalim pada orang tua. Atau pada ibu tuh kadang-kadang minjam supaya anak saya ini nyaman belajar, supaya anak saya ini merasa sama dengan anak yang lain. Minjam Pak, Bapak lebih tahu lah, Ibu lebih paham. Jangan berkhianat pada orang tua, balas itu dengan prestasi. Belajar dengan baik. $50 dia pegang-pegang tuh, Ibu saya kasih, saya jaga, saya balikin katanya. Jadi dia belajar belajar. Musim panas, dia manfaatkan belajar, kerja, kadang-kadang dia kumpulkan. Apa yang terjadi? Allah berkahi di uang itu. Pulang-pulang dia balikin $50 plus biaya untuk haji bagi ibunya. Tuh. Ada anak yang memang nggak ada. Berangkat ya, uangnya nggak ada, balik. Tapi insya Allah diberikan itu. Saya datang nggak bawa apa-apa. Ibu saya bahkan pikirin, gimana nak saya ganti sepatunya. Berangkat, tapi kita bismillah. Niatkan karena Allah, bismillah, Allah kasih. Sama juga. Kita bekerjanya dengan belajar, berikhtiar, mengajar. Ya besok kita tabung. Sebelum pulang, hajikan ibu. Berangkat. Gandeng tangannya saat di Mekah. Udah. Ayo teman-teman berkah gitu. Anak saya ajak sini. Dia dengar cerita Nabi mengembala kambing, dia pengen kambing. Ya sudah kita cari kambing. Sampai ke satu tempat, saya nggak perlu sebut lah, karena di Google pun sudah nggak ada namanya. Kelas namanya, habis. Kelas itu habis. Naik tuh ke atas bukit, naik. Sampai di situ ada satu keluarga. Saya kira baik keluarganya, soleh. Cirinya kami datang aja, makanan tuh diada-adain semua, ikannya, Masya Allah ya, buahnya, Gus makan dulu. Penghasilannya cuma 100.000 per bulan. Tapi tamu datang, buah ada, ikan ada, itu ada. Lengkap Masya Allah. Mana kambingnya? Saya tengok ke belakang, bersih putih kambingnya tuh. Putih bersih. Tapi yang heran tuh di mulutnya tuh ada potongan aqua. Jadi ditutup ke mulutnya begini. Yang setengah liter tuh ya, di mulut kambing itu ditutupkan begini. Saya tuh kan senyum, saya tanya, kambing kenapa sakit? Tapi jawabannya membuat saya terpaku beberapa detik. Diam. Dan netes air mata. Ini bukan sakit. Sambil ketawa mereka. Ini bukan sakit Gus katanya. Ini baru kami bawa di tempat kami beli. Kami tutup mulutnya dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak makan yang bukan haknya. Saya bilang kami cuma pandai menyampaikan teorinya. Anda jangankan mulut Anda, mulut kambing pun Anda tutup. Di kota saja ada orang-orang berharap surga. Jangankan mulut kambingnya, mulutnya saja sendiri kadang-kadang tak bisa dia kontrol.
Jadi kalau sudah keberkahan itu datang, nikmat hidup, dunia itu serasa kecil. Datang harta itu malah bingung gimana cara menyalurkannya. Jadi sudahlah, pokoknya enak aja. Berkah tuh kepake semua, manfaatnya tinggi. Tapi kalau berkahnya kurang, walaupun banyak itu gak akan cukup. Datang lagi, datang pengen. Jadi di dalam tubuhnya itu keinginan, bukan kebutuhan. Ya, haus itu kan butuh minuman. Kalau berkah itu minuman apa aja yang halal baik dia minum. Air putih minum. Tapi kalau nggak berkah, ya pengennya banyak. Malam-malam, air putih terus. Buah naga dong, buah naga. Baik. Tak, nasi goreng, itu kan? Apa nasi goreng? Enggak bonsi aja yuk. Bonsi aja. Tinggal di Kalimalang, pengen nasi goreng ke bonsi aja. Udah jam 9 malam, itu kan? Paksain berangkat. Pas macet lagi. Nyampe sana tempuh jalan macet. Tadi mobilnya juga nggak karuan. Nyampe sana tutup. Aduh, capek. Ya, yang kedua, jadi harta berkah itu kepake ibadah. Pakaian berkah dipakai nutup aurat. Harta banyak, pakaian dikoleksi banyak, tapi maaf fungsinya hilang. Ngapain Anda kalau cuma beli pakaian untuk buka aurat? Ngapain? Jangan berlomba sama hewan, gak akan menang. Tuh lihat monyet tuh, monyet jantan, monyet betina, gak pakai pakaian. Anda mau kontes sama binatang, gak akan menang. Ayo, ngapain membeli sesuatu? Allah kasih rezeki nih, pakai ibadah, pakaian, tutup aurat kamu. Anda dikasih, tapi kemudian uang yang banyak itu, Anda punya uang miliaran untuk tutup aurat aja nggak mampu, kasihan. Masa kalah sama orang yang cuma penghasilan 100.000? Dia cuma punya 100.000 bisa nutup aurat. Anda dikasih 100 miliar nggak bisa nutup aurat. Berapa banyak lagi harta yang Anda butuhkan untuk nutup aurat Anda? Orang cuma punya sendal bisa ke masjid. Anda dah punya Ferrari masih belum bisa ke masjid juga. Anda butuh kendaraan apa lagi? Itu cara berpikirnya. Jadi kalau harta nggak berkah tuh susah gitu. Jadi kalau harta berkah tuh nggak peduli. Mau sandal, mau yang lain, saya pengen ibadah kok, bukan pengen ngumpulin harta. Begitu harta muncul, motivasinya zakat, infak, dunianya juga dapat. Nggak apa-apa. Dapat Ferrari, pakai ke masjid. Pulang hilang ya nggak apa-apa, mau titipan. Gitu, cara berpikirnya begitu gitu. Ini harta banyak-banyak tapi nggak bisa dekatkan sama Allah, ya perlu berharta berapa banyak lagi. Orang dulu cari harta itu supaya bisa mendekat kepada Allah, makanya turun ayat Quran surah 77 itu, Quran surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hei, dari harta yang saya titipkan ke kamu, cari akhirat. Makanya dulu orang pengen cari harta itu supaya bisa zakat, bisa infak. Kalau kaya itu biasa. Nabi mengatakan, umatku kaya itu biasa. Jadi bagi orang Islam kaya itu biasa. Kalau pengen kaya itu gampang. Gampang, nggak susah kok, nggak susah. Demi Allah saya katakan nggak susah. Yang susah itu mengelola kekayaan supaya mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu yang sulit. Kata Nabi, yang aku khawatirkan umatku tak mampu mengelola kekayaan itu. Kalau pengen kaya aja gampang. Iya, gampang. Kalau tahu ilmunya, kalau tidak ya nggak juga gitu, susah. Belajar ilmunya, makanya ngajinya harus sampai tuntas. Al-Bukhari buka, pengen fokus bisnis buka Kitabut Tijarah, pengen fokus di ilmu Kitabul Ilmi buka. Pengen fokus di birokrasi, Kitabul Imarah, belajar sampai tuntas, lalu amalkan, maka terbukalah pintu-pintunya. Terakhir, saya tutup bagian terakhirnya, wala yunqasu min rizqi syai'a. Dan jangan khawatir, kata Nabi, orang yang menyempatkan diri untuk belajar di majelis ilmu, rizkinya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun Anda sudah ada jadwal untuk mendekat diri kepada Allah, tiba-tiba jadwal itu berbenturan misalnya dengan sebuah pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan itu bisa diakhirkan, tidak darurat sifatnya. Maka ya sudah, pilih majelis ilmu. Jangan takut kehilangan rezeki. Apalagi kalau sudah wajib sifatnya seperti Jumatan. Jumatan itu wajib. Sampai turun ayat ya di Quran surah ke-62 itu, ayat yang ke-11 paling kiri agak ke tengah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha fatarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ada orang yang tega meninggalkan Jumat untuk urusan dunianya. Ada proyek tanda tangan di hari Jumat nilainya 100 miliar. Proyek itu cuma tanda tangan di hari Jumat. Anda tiba untuk Jumatan. Saya tanya pada ikhwan, pilih 100 miliar atau pilih Jumatan? Benar. Nah, Jumatan apa 100 miliar?
Jumatan, begitu keluar, oh Jumatan kan besok-besok lagi. Jumatan kan minggu depan lagi. Nah, meninggal Anda besoknya. Kata Allah, kalau ada orang yang tega meninggalkan Jumat karena urusan dunia, katakan Muhammad, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada mereka, apa yang Allah sudah siapkan bagi orang yang tetap memilih Jumat, itu akan dibuat lebih baik dibandingkan dengan mereka yang dapatkan. Dibandingkan dengan dunia yang mereka kejar, dibandingkan dengan kesia-siaan yang sedang mereka lakukan. Kenapa ya Allah? Wallahu khairur razikun, sebab aku, wallahu khairur razikin, sebab aku yang ngatur rizki. Rizki kan punya aku yang terbaik dalam memberikannya, aku yang terbaik dalam mengaturnya. Ini orang aneh katanya, hambaku yang ini aneh, sudah tahu aku yang ngasih, dia meninggalkan aku. Maka yang mendekat kepada aku akan berikan yang terbaik untuknya. Makanya ketika Anda ngajar Jumat, berkah diberikan. Berkah diberikan. Belum keluar, udah ada yang nasi gratis. Belum nyampe rumah udah makan. Sana tanda tangan dulu. Uang belum cair, nungguin. Ya, yang paling dahsyat begitu ditinggalkan wafat. 100 miliar nggak dapat. Proyek nggak jadi. Berhadapan dengan Allah dalam hisab. Apa yang mau dibawa? Jadi kita akhiri kesimpulannya, jika ada majlis ilmu yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah sesuai dengan target-target yang ingin kita capai, maka buru itu. Siapkan bagian dari episode hidup kita untuk menempatkan diri kita belajar pengetahuan tadi. Jika Anda bisa bersikap demikian, ngatur waktu, berangkat lebih awal, ambil manfaatnya, maka Anda mendapatkan 3 keutamaan langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, malaikat akan bersolawat kepada Anda dengan 3 pengertian: memberikan ridha, memohonkan ampunan dosa, mengaminkan doa. Yang kedua, akan diberkahi dalam setiap rizki yang ia peroleh di pekerjaannya. Berkah. Dan yang ketiga, Allah menjamin melalui lisan nabinya, Allah nggak akan pernah mengurangi rizki yang ia dapatkan dalam pekerjaannya. Yakin dengan itu. Ya, inilah motivasi yang disampaikan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dari Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kalau sudah paham seperti ini, maka coba duduk dulu di rumah, petakan hidup kita dalam sepekan ini, apa aktivitasnya? Apa sibuk di pekerjaan saja? Kalau merasa sibuk, coba atur waktu. Kapan ada pengajian, diatur. Kalau perlu dari sebulan disiapkan, di pengajian ini. Lihat jadwalnya, ada di mana. Kalau sudah seperti itu, nanti akan terasa nikmatnya. Sampai Anda merasakan kalau tidak ikut sekali rasanya nggak enak, ada yang ketinggalan. Itu kalau sudah begitu, itu keberkahan yang luas itu. Enak hidupnya kalau sudah begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, insya Allah dalam waktu dekat sekitar pekan depan ya, yang karantina periode kedua akan dimulai. Insya Allah nanti untuk yang di base-nya di Bekasi, yang akhwat juga dibuka, ikhwan dibuka, mungkin sudah seleksi. Pekan depan kita mulai. Yang angkatan pertama itu tetap berlanjut untuk murajaah, karena saya pengen mutkin yang semua yang menghafal itu, jadi diberikan form murajaah. Alhamdulillah ada yang hafal 24 hari, 25 hari, ada yang 30 hari, ya, ada yang sedang pemantapan. Kemudian nanti bagi yang belum masuk di situ karena kuotanya mungkin terbatas tempat dan trainers-nya, insya Allah nanti bulan depan kita ada karantina akbar. Saya sedang siapin bukunya dulu. Karantina akbar itu diberikan bimbingan, tidak harus datang ke tempat kami nanti prakteknya. Di buku itu disiapkan dengan videonya, bimbingan bisa dikerjakan di rumah dan dikontrol dengan kita secara online. Jadi dikasih kabar, dikasih kemudian motivasi, ya. Cuma dikerjakan di rumah. Mungkin Anda menghafal dengan keluarga, ambil dulu waktu 30 hari. Nah, itu sama metodenya, nanti bisa setoran ke tempat kami. Saya sudah diskusi dengan para masyayikh dari Al-Azhar, ada yang dari Sudan juga, nanti mereka yang akan jadi pengetes, ya bersama kami juga dengan beberapa ustaz-ustaz lain. Yang ketiga, nanti saya diskusi dengan dari pengurus Al-Azhar. Saya sudah mintakan spesial kemarin dari beberapa waktu. Saya minta beberapa syekh yang kemarin datang itu ada 5, dan mereka juga minta ingin safari untuk bisa berdakwah menyapa masyarakat Indonesia. Saya nanti akan koordinasi bila di sini nanti ada slot waktu, kapan-kapan nanti mungkin bisa dibawa untuk ke sini untuk mengajar beberapa hal yang mungkin bermanfaat. Ada ahli qiraat, ada ahli juga ulumul Quran. Ya, sebetulnya kemarin ada tokohnya datang itu untuk berjumpa dengan kami juga, Dr. Usama, Syekh Usama, itu ulama terkenal. Ya, kemarin kalau bukan Syekh Ali Jumat, Syekh Usama, cuman begitu datang di set kami sedang umrah, jadi lebih cepat datangnya. Akhirnya 5 orang diminta untuk tinggal, kemudian tambah dengan Kemlu-nya dan kedutaannya. Alhamdulillah kembali disepakati kita akan kerjasama.
Saya Desember akan ke Al-Azhar, bertemu dengan Syekh Azhar, para mufti, para imamnya, dan di situ kami boleh mengajukan permintaan untuk sekiranya memenuhi kebutuhan dakwah di Indonesia. Ya, kita juga bekerja sama untuk bisa berkolaborasi pemberian fatwa. Nanti pertanyaan dari Indonesia langsung dapat jawaban dari Mufti Al-Azhar. Jawaban. Saya sedang sounding juga ke Sudan, sudah disepakati, ke Saudi, nanti dari Madinah juga siapkan 7 dai. Jadi saya ingin ada keragaman. Jadi mengajar, ilmu kita bisa dapatkan. Dari Al-Azhar begini, Madinah begini, dari Sudan begini, dari Maroko seperti ini. Jadi mudah-mudahan manfaatnya lebih luas insyaallah. Ya, didoakan saja supaya lancar. Dan saya sedang siapkan murid-murid juga nanti akan berangkat. Jadi kalau saya wafat, mereka teruskan. Yang dibangun ini hanya pondasi saja. Bangun tempat, nanti kami juga nanti akan sounding, mungkin pekan depan kita sedang siapkan pesantren dan center keislaman. Itu mungkin saya bangun, mungkin kalau sudah jadi bisa saya teruskan di situ berdakwah. Kalau saya wafat lebih dulu mungkin nanti murid-murid yang teruskan kemudian. Yang penting bagaimana kita menyiapkan bekal sebelum pulang. Ayo berubah jadi lebih baik, saling mendoakan, mudah-mudahan wafat husnul khatimah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا علمنا ما ينفعنا وفقنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Salat syuruk, mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.